Kata Allah, seharusnya kalau orang sholatnya benar, itu pasti yang paling pertama terjadi pada dirinya, dia akan berubah jadi orang baik. Sumber keburukan yang menyebabkan orang berubah jadi tidak baik cuma dua. Satu, fahsya. Fahsya itu keburukan yang bersumber dari syahwat. Maaf ya, pornografi, porno aksi, LGBT, masuk bagian dari fahsya. Ini mustahil kalau ada orang sholat tiba-tiba berbuat fahsya. Sholat tapi masih senang nonton tayangan yang kotor, gambar-gambar yang menampakkan aurat. Ada yang salah dengan sholatnya. Sholat tapi masih senang nonton tayangan-tayangan yang buruk. Sholat tapi tidak kenal apa dia laki-laki atau perempuan. Katanya namanya Herman tapi bicaranya melambai. Katanya namanya Nina tapi bicaranya begitu kuat. Kalau orang sholat, dia akan paham situasinya. Makanya orang-orang yang tidak jelas antara laki-laki dengan perempuan tidak bisa jadi imam dalam sholat. Bisa kacau jamaahnya, begitu takbir bubar. Allah. Cuma dua. Jadi kalau orang sholatnya benar, fahsya hilang. Hilang. Mungkar, semua keburukan yang diingkari oleh hati. Maaf. Berdusta itu mungkar. Korupsi itu mungkar. Nyogok itu mungkar. Berselisih itu mungkar. Sampai dengan tingkat menumpahkan darah itu mungkar sekali. Jadi kalau orang sholatnya benar, turunlah kemudian ayat Al-Quran. Quran surah ke-29 ayat ke-45. Utslu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya. Sungguh kata Allah, kalau orang menunaikan sholatnya benar, sholat itu akan berdampak pada perubahan dirinya. Dia akan terbebas dari dua sumber keburukan. Keji hilang, fahsya, mungkar kemudian pun hilang. Fahsya, mungkar, selesai. Karena itu wasiat Nabi yang pertama pada orang tua. Kalau anak-anak mulai tumbuh, usia 7 tahun, usia menjelang balik, maka tidak ada amalan lain yang diajarkan kecuali sholat. Kata Nabi, sholat. Bukan umrah, bukan manasik, bukan haji, bukan puasa. Kata Nabi, sholat. Ini saya agak bingung sekarang ini. Saya tak tahu kalau di Sumatera Barat ini ya, atau di Bukit Tinggi. Anak TK sekarang, sholat belum bagus, sudah diajarkan manasik. Salah sih tidak, cuma lompatnya terlampau tinggi. Rukun yang dasar, tangga yang paling dasar belum dipijak, sudah mau masuk tangga kelima. Jadi kalau sholatnya benar dari sejak kecil, tumbuhlah anak itu jadi anak yang baik. Karena itu banyak orang dari sejak dulu, dari zaman Nabi Al-Hasan dan Al-Husain, zaman para sahabat, muncul kemudian anak-anaknya. Kemana diasarkan mereka? Kemana dikumpulkan mereka? Masjid. Surau. Terkenal di Sumatera, setiap kiai punya suraunya masing-masing. Setiap buya punya suraunya masing-masing. Siapa yang datang awal-awal ke sana? Datang ke masjid, datang ke surau, anak-anak dihadirkan. Sehingga banyak terdengar marak suara anak-anak di masjid. Apa faedahnya? Supaya dia tumbuh di kemudian hari jadi orang baik. Kalau jadi pejabat yang baik. Kalau jadi arsitek yang baik. Kalau jadi ekonom yang baik. Kalau jadi insinyur yang baik. Kalau jadi guru yang baik. Maka kalau dasarnya itu baik, ke atasnya pun akan lebih baik. Inilah rahasia pertama, kenapa kemudian kita diminta menunaikan sholat yang benar. Dan di antara ciri benar itu, bukan sekedar rukun dan syaratnya. Kalimat pertama dalam Al-Quran adalah, setelah rukun syaratnya sempurna, coba pahami bacaan dan gerakan-gerakan sholat itu. Karena kebanyakan ada isyarat dalam Al-Quran, maaf, bahkan ada orang sholat pun tidak paham dan tidak mengerti apa yang dibaca dalam sholatnya. Ruku tapi tak paham yang dibaca. Sujud tak mengerti yang diungkapkan. Bagaimana kita bisa khusyuk dalam sholat kalau kita tak mengerti yang dibacakan? Karena itu di hadis Abu Daud nomor hadis 857, banyak orang sholat dipermainkan oleh setan. Ya kata Nabi, jika anda sudah mulai bertakbir fa idza kabbara, hadisnya idza udzina fa tara syaitanu alaihi dharatun, sejak azan mulai dikumandangkan maka setan akan berlari meninggalkan anak Adam sambil terbirit-birit. Makanya tak usah heran, jangan heran kalau ada anda sedang berjalan dengan satu orang, bahkan orang itu pun bukan muslim, azan berkumandang, Allahu Akbar, dia akan berkata kepada anda yang muslim, sudah azan, apa tidak sholat dulu kamu? Karena setan sedang pergi. Fa'idha thuwiba fa'ada. Tapi kalau adanya selesai, balik lagi setannya. Maka orang yang muslim bisa menjawab, tenang aja, baru adzan, belum qomat. Balik setan. Sampai iqamat dikumandangkan, mulai takbir, orang sholat akan mulai merasa fokus. Silakan bapak, ibu perhatikan, tuan puan lihat. Setiap orang mau sholat, biasanya tuh tenang, fokus.
Tapi kalau sudah takbir Allahu Akbar, kata Nabi, fayaqulu syaitanu, maka setan akan mulai berkata kepadanya. Ada setan yang khusus menggoda orang sholat. Setan tuh punya jurusan juga, spesialisasi. Ada 9 jenis setan. Saya nggak tahu kuliahnya di mana itu. Rektornya iblis. Ya, itu 9 jurusan. Bu, setan masjid ada, Bu. Tugasnya menggoda DKM masjid. Betul, bukan jamaah. Sebab kalau DKM itu sudah rusak, jamaah pun nggak pengen ke masjid. Kalau jamaah satu nggak ke masjid, yang lain datang, hilang satu, tumbuh 1000. DKM rusak, malas orang datang. Kenapa saya mesti ke masjid? DKM-nya aja rusak. Di rumah ada setan. Hati-hati, setan masjid, setan goda orang sholat, namanya khinzib. Setan goda orang wudhu, sejak keluar dari tempat wudhu digoda setan, namanya walhan. Karena itu ada orang keluar dari tempat wudhu, langsung ragu, saya ini sudah wudhu atau belum? Padahal baru keluar dari tempat wudhu. Batal tidak, batal tidak, batal tidak, tidak, padahal batal. Batal, padahal tidak, walhan. Ada setan khusus menggoda rumah, namanya dasim. Setan rumah. Masuk rumah, kata Nabi ucapkan salam. Assalamualaikum. Fayaqulu syaitan. Maka setan berkata kepada temannya, kita tidak punya tempat menetap di sini. Bahasanya kita tidak punya tempat. Artinya, boleh jadi bapak, ibu datang dari tempat lain, setannya ikut ke rumah. Begitu diucapkan salam, setannya berkata kepada yang baru ikut tuh, kita nggak punya tempat di sini, nggak usah ke sini. Awas, hati-hati, Bu. Ibu ke mall, ke supermarket, itu setan pasar bisa pulang. Setan pasar ada, Pak. Itu yang sering bikin ibu kadang-kadang terngiang-ngiang sampai di rumah akan tas yang belum sempat terbeli itu. Datang supermarket, lihat tas bagus, sampai rumah kepikiran. Baru mau tidur dialog dengan suami. Bang, tahu nggak Bang? Tadi itu tasnya bagus sekali itu. Cuman sayang tak sempat beli. Itu setan pasar ikut ke rumah, dibisik-bisik supaya nggak fokus dalam ibadah. Kata suami, mah, tas itu nggak penting, yang penting isinya itu bisa mengantarkan kita ke surga. Masya Allah. Iya Pak ya, astagfirullah, astagfirullah. Yang penting kita ke surga Pak ya. Tapi tas yang tadi bagus kok Pak. Bisa bawa ke surga juga. Nah itu masuk. Cara mengusirnya masuk rumah, ucapkan Assalamualaikum. Fayaqul li sahibi. Dia berkata kepada setan temannya, kita tidak punya tempat menetap. Tapi kalau anda tak ucapkan, hati-hati. Dia bersemayam di situ. Karena itu setiap orang masuk ke ruangan, baru pulang dari masjid, masuk kamar, kamar kosong. Itu kalaupun kita masuk, perasaan kita tiba-tiba bisa gundah. Maka ucapkan Assalamualaikum. Keluar dia dan pergi meninggalkan tempat itu. Jangan pikirkan dijawab atau tidak. Ya, tak ada jawaban, normal. Dijawab Waalaikumsalam misalnya, pikir lagi. Assalamualaikum, dasim namanya. Ajarkan pada anak-anak, pada orang dewasa, pada remaja. Masuk, ucapkan salam. Saya punya anak, sekarang usia 6-7 tahun. Mau masuk 7. Sejak usia 3 tahun, baru bisa bicara, berjalan, aktivitas saya ajarkan. Masuk kamar, Kak, ucapkan Assalamualaikum. Ada setan namanya dasim, itu goda kakak nanti tidak bisa tenang tidurnya. Begitu mendengar dia namanya, langsung dia masuk kamar, dia buka, dia ucapkan Assalamualaikum dasim. Dia cakap tuh namanya supaya keluar sekalian ya. Selesai. Nah setan yang goda orang sholat namanya khinzib. Khinzib, ada yang menyebut khanzab. Jadi kalau orang sudah bertakbir Allahu Akbar, fayaqulu syaitanu udhkur kadza, maka setan akan berkata pada orang sholat ini, ingat ini ya, ingat itu ya. Karena itu silakan kalau tidak percaya. Begitu anda bertakbir, yang tidak ingin diingat pun bisa ingat. Allahu Akbar. Sekarang arisan Ambo mau menang nih. Allahu Akbar, WhatsApp belum dibalas. Allahu Akbar, status belum diupdate. Allahu Akbar, motor aman nggak teh itu? Itu muncul. Bahkan ada yang paling dahsyat, kata Nabi di akhir hidupnya, di akhir salatnya, hatta la yash'ura al-musalli kam rak'atan yusalli. Di akhir hadis Nabi mengatakan, sampai ada orang salat itu tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan salatnya. Subuh itu cuma 2 rakaat. Tapi kalau kena tipu daya setan, yang 2 itu bisa jadi 3. Yang 2 bisa kurang 1. Nah, apa penyebabnya orang bisa lalai dalam sholatnya? Salah satu penyebabnya adalah, mohon maaf, karena pikirannya dikendalikan oleh setan, karena tak mampu memahami apa yang ia kerjakan dalam sholatnya. Di normalnya begini, ketika anda bertakbir Allahu Akbar, pikiran kita langsung menerjemahkan Allah Maha Besar. Hati kita langsung meresapi, ya Allah, aku berikrar Engkau yang Maha Besar. Aku mohon ampun ya Allah, kalau selama ini aku sering merasa besar.
merasa hebat dibanding orang lain, merasa unggul dibanding tetangga, merasa yang lebih mulia dibanding pasangan hidup. Takbir, Allahu Akbar, menundukkan jiwanya bermohon ampunan kepada Allah. Karena itulah setelah itu dia mengatakan, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, kalau memang tadi ya Allah, sebelum saya sholat, saya banyak membawa kesalahan, saya akui saya banyak salah, saya tobat ya Allah, mohon jauhkan antara aku dengan kesalahan yang telah aku perbuat sebelum sholat ini, seperti engkau jauhkan antara timur dengan barat yang tidak pernah bertemu. Itulah yang dikerjakan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Begitu beliau takbir, itu tangannya langsung bergetar, air matanya keluar. Ketika ditanya, limadha hakadha, kenapa anda seperti itu? Kata beliau, saya takut lisan saya mengucapkan Allahu Akbar, tapi dalam hidup saya senantiasa merasa akbar dibandingkan orang lain. Lebih hebat ibadahnya dibanding orang, lebih dahsyat kedudukannya dibanding orang lain. Itulah diantara penyebab saat ini kenapa orang sholat sulit khusyuk, karena tidak paham apa yang diungkapkan dan dibacakan dalam sholatnya. Maka bagian pertama, kalau kita ingin bangkit, kalau kita ingin kuat kembali, kalau kita ingin berjaya kembali, yang pertama adalah kalimat Al-Qur'annya, kita mesti punya kekuatan untuk kembali belajar memahami tuntunan syariat kita dengan baik. Jadi jangan sampai bicara yang tinggi-tinggi, tapi untuk sholat saja tidak paham. Ayo bersatu, ayo berjaya, ayo bangkit. Sholat nggak paham. Ayo kita bangkit kembali, ayo kita junjung persatuan. Sholat subuh harusnya 2, jadi 1. Ayo kita bangkitkan ekonomi, ayo kita bangkitkan politik, ayo kita bangkitkan tenaga kita. Urusan untuk ibadah saja kita tidak mengerti, maka bagaimana kita bisa bangkit dengan baik dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala? Maka ayo penuhi majlis-majlis ilmu. Ayo penuhi kajian-kajian para ulama, ustaz, para buya, para habaib, ya, para asatidzah. Datangi dan pahami tuntunan agama kita. Jika benar itu terjadi, perhatikan baik-baik. Langsung turun satu ayat di satu surah. Surah ke-9 ayat 122. Jika ada umat Islam yang senang datang ke majlis ilmu dan cara belajarnya ingin memahami setiap tuntunan dalam syariat. Saya ingin sholatnya paham, saya ingin hajinya mengerti, saya ingin umrahnya tahu, saya ingin zakatnya paham, sampai bahkan sebelum dikeluarkan saya sudah mengerti berapa yang harus dikeluarkan. Jika ada orang-orang yang seperti itu, maka dia masuk golongan di satu ayat yang saat masuk majlis ilmu statusnya langsung berubah di sisi Allah menjadi mujahid fi sabilillah. Quran surah 9 ayat 122. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyattafaqahu fid din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Perhatikan baik-baik kalimatnya. Kata Allah, hei semua orang-orang yang beriman, jangan sampai seluruhnya pergi semua berjuang ke medan perang secara fisik. Mesti ada satu golongan yang dengan ayat ini saya akan turunkan satu anugerah. Golongan ini walaupun tidak pergi berjuang ke medan perang untuk berjihad, saya berikan satu amalan yang dengan amalan ini nilainya sama dengan yang berjuang ke medan jihad. Sama-sama jihad, sama-sama mujahid, dan kalau wafat dalam amalan ini statusnya syahid fi sabilillah. Apa itu amalannya? Liyattafaqahu fid din. Datangi majlis ilmu, datangi pengajian, datangi surau-surau, datangi masjid-masjid, datangi majlis taklim, dan di situ dia belajar memahami tuntunan agamanya. Tafaqquh dari kata fiqih, artinya paham, mengerti apa yang dipelajari dan dilakukan. Di orang Islam tuh bedanya dengan yang belum beriman, kalau belajar mesti paham. Kata Al-Quran mesti mengerti, terutama belajar tentang agama. Ini sekarang banyak orang mau berangkat haji. Kita berdoa kepada Allah semoga hajinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diberikan sifat mabrur insyaallah. Ya, dan bagi yang belum berangkat semoga insyaallah disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan tidak cukup dengan amin, nabung dari sekarang. Ayo nabung. Nabung ikhtiar. Nah, sekarang perhatikan. Saya ini pernah bertugas di Mekah tahun 2010. Betapa banyak orang berangkat haji juga bertemu dengan kita, termasuk dari negeri-negeri kita ini. Dari Indonesia. Semangatnya, imannya jangan diragukan. Ketulusannya, sabarnya jangan pernah diragukan. Luar biasa. Tapi persoalan utamanya, keilmuan itu yang paling penting. Datang tuh ada yang jual sawah, jual tanah, jual kebun, jual perlengkapan. Luar biasa keimanannya, dahsyat kesabarannya. Hanya sayang kadang-kadang ketika ditunaikan ibadah itu, rukun tidak sempurna, syarat tidak sempurna. Kenapa? Karena kurangnya ilmu yang mengiringi. Bahkan yang paling luar biasa, bukan karena kesempurnaan, peluang-peluang untuk berdoa minta tidak bisa didapatkan karena tidak paham apa yang dikerjakan. Sambil contoh begini, ada jaminan Allah kalau orang tawaf, ada isyarat tadi di Quran surah 19 ayat ke-48 sampai 50.
Ada isyarat di situ kalau orang tawafnya benar dengan baik, benar, maka ada peluang dikabulkan seketika doanya. Apa yang dimintakan. Dan sunnah berdoa itu dalam tawaf, itu bacaan bahasa Arab cuma 2. Dan itu pun Masya Allah, ditanamkan dalam diri kita, hafal sebelum berangkat. Bahkan yang belum berhaji, sudah hafal. Dari mulai Hajar Aswad ke Maqam Ibrahim. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha, wallah, hafal dalam kepala kita. Yang kedua rukun Yamani, sampai ke Hajar Aswad, hafal, bahkan punya istilah sendiri. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina. Doa apa itu? Sapu jagat. Tanya orang Arab. Tahu doa sapu jagat? Atau di doa sapu jagat? Sapu jagat. Orang kita luar biasa. Ada doa sapu jagat, ada doa sapu nggak ada jagatnya, ada jagat nggak ada sapunya. Ya. Al-Baqarah 201. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu 2 saja yang pakai bahasa Arab, yang lainnya bebas. Kenapa kita kemudian berdoa subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar sampai maqam Ibrahim? Karena itu pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan dipraktekkan isi kalimatnya. Subhanallah, dipraktekkan subhanallah. Walhamdulillah, dipraktekkan alhamdulillahnya. Allahu akbar, dipraktekkan Allahu akbarnya. Sampai kemudian ketika itu dilakukan, turun kalimat wa wahabna lahu ishaq. Apa yang dimohonkan oleh Ibrahim sejak dulu dikabulkan oleh Allah, dikaruniakan Ishak. Siapa itu Ishak? Anak beliau dari Sayyidah Sarah. Sarah itu divonis secara medis tak mungkin punya keturunan. Pertama sudah menopause. Yang kedua maaf, divonis secara klinis mandul, nggak mungkin punya anak. Tapi beliau subhanallah, beliau amalkan alhamdulillah, beliau amalkan Allahu akbar, turun kalimat wa wahabna lahu ishaq. Karena itu ketika kita tawaf kemudian di Ka'bah sampai dengan maqam Ibrahim, kenapa sampai maqam Ibrahim baca kalimat tadi? Supaya kita belajar apa yang diamalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Selesai kita amalkan, selesai kita kemudian pahami, baru kita minta dari maqam Ibrahim sampai dengan rukun Yamani, bebas minta. Tak harus pakai bahasa Arab. Silakan pakai. Mau pakai bahasa Melayu? Boleh. Bahasa Padang? Boleh. Bukit Tinggi? Boleh. Bahasa Indonesia? Silakan. Bebas minta. Tak ada aturan pakai bahasa Arab. Silakan seluas-luasnya. Kalau ingin pakai bahasa Arab, silakan pula. Bagus. Ambil doa-doa yang kita butuhkan. Kenapa sering saya sampaikan hal semacam ini? Karena kadang tidak dimanfaatkan. Sudah ada posisi, tidak diminta. Bahkan kadang-kadang minta pada yang tidak dipahami. Kenapa tak minta Anda yang kesulitan berdagang, Anda katakan, ya Allah, saya punya kesulitan dalam dagangan, ya Allah tolong mudahkan. Ya Allah, saya punya masalah di rumah tangga, ya Allah, mohon berikan kerukunan. Ya Allah, anak saya besok mau ujian, tolong luluskan. Minta. Nanti oleh Allah dikabulkan yang baik urusan dunia dan akhiratnya. Kadang-kadang orang minta tapi tidak butuh. Ya Allah, hamba minta mobil, ya Allah, tak cocok untukmu. Kamu cocoknya motor. Kamu minta mobil, nanti kamu sombong. Subuh tuh tinggal datang, begitu ada mobil putar-putar komplek dulu aja orang. Ayo ke mobil, ayo ke masjid. Kasih motor. Karena itu dijawab, Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzabannar. Ya Allah, diseleksi mana permintaan tadi yang baik untuk dunianya dan baik akhiratnya. Karena Allah hanya mengabulkan apa yang dibutuhkan, bukan apa yang diinginkan. Harus demikian. Saya kasih kisah ya, tapi ini jangan ditiru dulu. Walaupun caranya ini sebetulnya betul, cuma tidak harus ditiru seperti itu. Ada 2 orang Indonesia, dia terapkan dengan benar. Begitu sedang tawaf seperti itu, ada kesempatan dia datang ke Multazam, antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad. Dekat ke situ dia bermohon, pakai bahasa dia betul. Ya Allah, anak muda, hamba datang ke sini bermohon, ya Allah, hamba belum dapat jodoh. Mohon tunjukkan jodoh hamba, ya Allah. Sampai datang ke depan Ka'bah ini, ya Allah. Tiba-tiba datang seorang perempuan di sampingnya, tinggi, putih, hidung mancung. Dia tunjuk, kayak gini ya Allah. Kayak gini. Dia betul, walaupun tidak harus memberi contoh. Ya. Dan tahu apa yang terjadi? Pulang dari situ, nikah. Menikah dia. Walaupun bukan dengan yang tadi tentunya. Tapi nikah. Ada yang satu lagi datang sampai nempel di Multazam. Tugas kami dulu itu, kawan cerita banyak. Ya Allah, hamba kesini bermohon ya Allah, hamba terlilit banyak utang ya Allah, banyak utang ya Allah, sampai kesini pun hamba minjam ya Allah. Kalau tak percaya, ini catatannya. Tapi dia mengungkapkan apa yang dibutuhkan. Dia minta apa yang diperlukan, ya memang seperti itu adanya. Pulang kemudian lunas utang. Ikhtiar, selesai. Nah ini kadang sekarang tawaf saja, rukunnya sudah bermasalah. Dari zaman dulu tidak pernah ada tawaf digunakan dengan menggunakan selfie. Live.
Subhanallah, alhamdulillah. Kelihatan yang di sana. Allah ilah. Ya Allah, kapan dapat kehusyuan ibadahnya? Sudah ibadahnya harta keluar banyak, fisiknya juga lelah, tapi tidak mendapatkan penerimaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya ilmu untuk didapatkan. Ketika ibadah dilakukan dengan benar, manfaatnya kita dapatkan dengan sempurna. Yuk kembali dengan cepat. Perhatikan kalimatnya. Aqimis shalah. Tunaikan salat dengan benar supaya dapat manfaatnya. Liduluki syamsi. Dari matahari mulai tergelincir, zuhur maksudnya. Ila ghasaqil laili, sampai tiba malam gelap, isya maksudnya. Zuhur, asar, maghrib, isya. Apa yang belum ada? Subuh, fajar. Sekarang perhatikan. Zuhur, asar, maghrib, isya tidak disebutkan namanya. Isyarat waktunya saja. Saat masuk ke waktu fajar, masuk waktu subuh, disebutkan langsung dengan namanya. Wa Qur'anal fajar. Fajarnya disebutkan. Di sini saya ingin sampaikan inti yang paling penting dari ceramah kami. Yang tadi mukaddimah tuh, sekarang intinya. Lihat sini. Wa Qur'anal fajar. Dan salat serta bacaan di waktu fajar. Perhatikan baik-baik. Allah bisa mengatakan begini karena wawunya ataf, diikutkan pada hukum sebelumnya. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wal fajri, bisa. Atau wal fajra, bisa. Tapi kenapa kemudian ditambahkan dengan kalimat Quran? Ada sesuatu yang istimewa di waktu fajar yang tidak ditemukan di waktu-waktu yang lainnya. Zuhur itu penting, asar itu penting, maghrib penting, isya penting, tapi subuh waktunya punya sesuatu yang istimewa. Kata Allah, waktu subuh itu bukan sholatnya saja yang penting. Wah, dan sholat, kembali ke sholat. Quran, bukan cuma sholatnya, tapi ada sesuatu yang istimewa di waktu fajar. Apa itu? Quran. Quran. Ada Al-Quran, ada Quran. Beda. Saya ulang. Ada Al-Quran, ada Quran. Beda. Apa bedanya? Yang satu pakai al, yang satu tidak. Al-Quran dan Quran. Nah, dalam kalimat bahasa Arab ada kaidah begini. Ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Kalau satu kalimat punya perbedaan tambahan huruf, maka maknanya tidak sama. Walaupun kelihatan serupa. Satu Quran, satu Al-Quran. Serupa kalimatnya, tapi yang satu pakai alif lam, itu beda. Kalau disebutkan menggunakan alif lam, Al-Quran, maka itu yang dimaksud adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang terangkum dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas. 114 surah, 30 juz. Itulah Al-Quran. Disebut Al-Quran dari kata Al-Qur'u, bunyi yang terdengar. Kalau diperdengarkan disebut dengan qiraah. Bismillahirrahmanirrahim, qiraah. Kalau diperdengarkan terus tanpa bosan, Quran. Tambah alif lam, yang ini bukan yang lain. Kenapa disebut Al-Quran? Karena bacaan ini beda dengan yang lain. Terus dibacakan tanpa pernah orang bosan. Silakan Anda cek. Apakah pernah ada orang mengatakan pusing karena baca Al-Quran? Saya tanyalah sama Bapak Ibu sekalian. Dalam sehari berapa kali baca Al-Fatihah? Coba. 11 atau 12? Yang 11 angkat tangan. 12? 13? 14, 18, 17 kali baca Al-Fatihah. Al-Fatihah Al-Quran bukan? Al-Quran 17 kali sehari. 7 ayat diulang-ulang. 7 ayat 17 kali dalam sehari. 2, 4, 4, 3, 4. 2 subuh, 4 zuhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isya. 17 kali sehari, tak pernah berhenti. Nih yang mau saya cakap tuh begini. Bapak Ibu sejak mulai kita balik kita kan sholat. Taruhlah usia dari sejak 13 tahun, perempuan 9 tahun, sholat. Sekarang sudah umur 40 tahun, sudah umur 30 tahun, sudah umur 50 tahun ke atasnya, 60 tahun, masih sholat. Setiap hari 17 kali. Kalau 17 kali setiap hari, kalikan 30 hari. Dikalikan 12, berapa jumlahnya? Kali 30 tahun. Jadi selama ini, orang tiap hari baca Al-Fatihah, baca. Tapi tak pernah ada kasus orang pusing, orang kena migrain karena Al-Fatihah. Sila tanya datang ke rumah sakit. Dok, adakah orang datang mengadu ke sini? Saya pusing pak. Kenapa? Baca Al-Fatihah tiap hari. Tapi buku lain, silakan cek. Kitab lain, cek. Kitab paling hebat, majalah paling bagus, baca 17 kali sehari. Baru 3 kali, dah bosan. Kok ditinggalkan? Hafal. Tapi Al-Fatihah tidak, Al-Quran. Karena itu disebut menggunakan Al-Quran.
Karena kitab ini istimewa, beda dengan bacaan-bacaan biasa. Tapi kalau alif lamnya dihilangkan, Quran, alnya hilang, maka ini dalam fikih tidak diartikan kecuali satu. Semua bacaan-bacaan yang kita sampaikan untuk mendekat kepada Allah. Quran. Bisa masuk Al-Qurannya, bisa masuk doanya, bisa masuk istighfarnya, bisa masuk zikirnya. Semua bacaan yang bisa kita mohonkan kepada Allah disebut dengan Quran namanya. Masuk Al-Qurannya, masuk zikirnya, masuk tasbihnya, masuk tahmidnya, masuk istighfarnya, itulah Quran. Dahsyatnya amalan subuh. Subuh itu bukan cuma sholatnya yang penting, tapi semua bacaan kita akan langsung dipersaksikan oleh Allah dan seluruh malaikat-malaikatnya. Perhatikan hadis Nabi berikut ini. Kata Nabi, tajtami'u malaikatul laili wa malaikatul nahari fi waqtil fajri. Semua malaikat siang dan malam akan berkumpul di waktu fajar menyertai orang-orang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalimat Qur'annya, inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Sungguh semua bacaan yang disampaikan di waktu subuh itu semuanya didengar langsung, disaksikan oleh Allah dan semua malaikatnya. Karena itu ketika ada orang berdoa, bukan sekedar doa di waktu subuh. Di sampingnya banyak malaikat mengaminkan. Ya Allah berikan si fulan A, ya Allah rukunkan kami, ya Allah anugerahkan kelancaran pekerjaan. Malaikat menyampaikan amin, kabulkan ya Allah, amin, kabulkan ya Allah. Cuma memang sifat malaikat itu gaib, tak tampak. Sebab kalau ditampakkan tak jadilah Tuhan berdoa. Tak jadi ibu berdoa. Ya Allah, mohon lancarkan urusan hamba. Amin. Samping. Siapa? Malaikat maut. Tapi tenang saja, bukan ke kamu kok. Saya mau datang pada si fulan dulu. Tak jadi kita berdoa. Ya kita mohonkan amin, 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 amin. Doa. Istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Malaikat mengatakan, ya Allah ampuni dia, ampuni dia, ampuni dia. Karena itu saking pentingnya waktu ini, bahkan ada orang disebutkan dalam Al-Quran, sebelum subuh dia sudah memburu waktu ini. Istighfar menjelang subuh. Waktu menjelang subuh disebut dengan sahar namanya. Sahar, sahar, sahar. Ada orang ahli istighfar sebelum subuh. Dan disebut oleh Allah langsung dalam Al-Quran, ini calon penghuni surga. Ada calon penghuni surga yang sedang beraktivitas di bumi. Apa diantaranya? Wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahar menjelang fajar, dia berburu istighfar tobat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ampuni saya. Ya Allah ampuni saya. Ya Allah ampuni keluarga saya. Ya Allah ampuni masyarakat saya. Ya Allah ampuni tetangga saya. Ya Allah ampuni kawan saya. Minta. Itu ahli surga, ahli taman surga, orang takwa yang sedang beraktivitas di bumi. Itu dalil yang ada di Quran surah ke-51 ayat 15 sampai dengan ayat 23. Di ayat 18-nya wabil asharihum yastaghfirun. Kalau kualitas subuh ini kita maksimalkan seperti ini. Sebelum subuh datang, istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Koreksi diri, ya Allah, saya banyak maksiat, ya Allah. Bagaimana kalau saya wafat sekarang, ya Allah? Antum tuh wafat loh. Kita itu akan meninggal. Kita akan wafat. Kita akan pulang. Kita akan mudik kembali kepada Allah. Apa tidak malu kalau pulang membawa banyak dosa? Saya mau izin bertanya pada hadirin semua. Siapa yang tidak punya dosa, boleh angkat tangan. Apa? Angkat saja, saya pulang. Lebih berhak untuk ceramah. Siapa yang tak punya dosa, boleh angkat. Baik, tak ada. Siapa yang dosanya sedikit saja, dosa sedikit, angkat tangan. Tak ada. Siapa yang dosanya agak banyak, boleh angkat tangan. Siapa yang dosanya banyak, boleh angkat tangan. Masya Allah, boleh angkat. Alhamdulillah. Siapa yang ingin masuk surga?